Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Syafadrul Mubina. Perkenalkan, nama saya Nasrul Mujakir. Perkenalkan, nama saya Idrisyah. Kami dari kelompok 6 Akan mempresentasikan tentang alat kami, Yaitu kunci pengaman pintu menggunakan RFID dan PIN serta Android berbasis microcontroller sebagai tugas dari mata kuliah perancangan sistem digital. Pada zaman sekarang, ini dibutuhkan tingkat keamanan dan biaya keamanan ekstra untuk pengamanan dari terjadinya pencurian pada rumah, kantor, perusahaan, dan lain sebagainya. Karena pencuri dapat dengan mudah membuka kunci pada pintu yang terpasang hanya dengan menggunakan kawat. Karena keahlian para pencuri tersebut, maka harus dipikirkan bagaimana cara agar pintu tetap terjaga dan bebas dari pencurian. Karena tingkat pencurian yang semakin tinggi, maka penulis memperoleh ide untuk membuat kunci pengaman pintu menggunakan radio frequency identification atau disingkat jadi RFID dan personal identification number atau disingkat menjadi PIN, serta dapat juga diakses melalui Android berbasis microcontroller. Rancangan keamanan ini mengandalkan perangkat elektronik sebagai keamanannya agar pencuri sulit untuk membobol kunci pengaman ini. Kunci pengaman ini hanya dapat diakses atau dibuka menggunakan kartu RFID yang telah terdaftar beserta PIN-nya. Dan kunci pengaman ini dapat diakses melalui Android dengan memasukkan username dan PIN yang telah terdaftar. Tujuan dibuatnya alat ini diantaranya yaitu, yang pertama, dapat memahami dan menjelaskan cara kerja kunci pengaman dengan RFID dan PIN serta Android berbasis microcontroller. Yang kedua, dapat memahami rangkaian dan blok diagram alat ini. Lalu yang terakhir, dapat memahami fungsi dari alat ini. Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang telah diuraikan, maka fokus permasalahan dibatasi pada pembahasan utama, yaitu cara kerja, komponen yang digunakan, rangkaian, serta blok diagram dari alat ini. Adapun materi di luar dari pembahasan utama tersebut hanya berupa materi penunjangan dari pembahasan utama. yang selanjutnya merupakan penjelasan beberapa komponen yang digunakan pada alat yang kami buat ini. Yang pertama ada STM32 dengan tipe STM32F103C8D6 atau disebut juga Blue Pill, adalah salah satu tipe microcontroller yang berbasis prosesor 32 bit ARM Cortex dari perusahaan ST Microelectronics. Kelebihannya yaitu mempunyai frekuensi clock yang tinggi, yaitu pada 72 MHz. STM32 ini berfungsi sebagai controller atau inti dari alat ini, yaitu sebagai pemroses data. Yang berikutnya ada RFID atau Radio Frequency Identification, adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data menggunakan magnetic card. Pada gambar tersebut merupakan komponen RFID reader yang berfungsi untuk membaca data yang terdapat pada kartu RFID. Yang selanjutnya ada keypad matrix 3x4, yaitu tombol-tombol yang disusun secara matriks atau berupa baris dan kolom dengan jumlah 3 kolom dan 4 baris, di mana pada alat ini keypad matrix tersebut berfungsi sebagai input nilai PIN atau personal identification number. Nah, selanjutnya yaitu ada LCD atau juga disebut liquid crystal display dengan jenis 16x2 atau terdapat 16 kolom dan 2 baris karakter. LCD yaitu salah satu display elektronik yang berfungsi sebagai penampil data. Data yang ditampilkan dapat berupa karakter, yaitu huruf, angka, atau juga menampilkan grafik. komponen selanjutnya yaitu motor servo. Motor servo adalah sebuah device atau sebuah aktuator yang dirancang dengan sistem umpan balik loop tertutup sehingga sudut dari poros motor dapat diatur sesuai dengan keinginan. Pada alat ini, servo digunakan sebagai pengganti bagian pengunci pada pintu. Selanjutnya yaitu ada modul Bluetooth HC05. Komponen ini adalah modul komunikasi nirkabel via Bluetooth yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan dua tipe mode konektivitas. Yang pertama yaitu mode slave atau receiver data. Yang kedua yaitu sebagai master atau bertindak sebagai transceiver. Pada alat ini, modul Bluetooth berfungsi sebagai receiver data dari aplikasi Android yang telah dibuat.
Setelah itu, ada komponen LED dan push button. LED atau light emitting diode merupakan komponen yang menghasilkan cahaya. Lalu ada push button. Push button yaitu adalah sebuah device yang memutuskan atau menghubungkan arus listrik dari sumber arus ke beban. Pada alat ini, LED berfungsi sebagai indikator kunci, sedangkan push button sebagai tombol buka dan kunci pada alat ini. Lalu komponen yang terakhir yaitu power supply. Power supply yaitu satu daya yang mengubah arus listrik menjadi tegangan atau arus. Pada alat ini, power supply digunakan sebagai sumber input. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja alat ini menggunakan STM32 dengan jenis STM32F103C8T6 Blue Pill sebagai microcontrollernya. Pada alat ini menggunakan RFID dan keypad untuk input, RFID untuk membaca kartu RFID, dan keypad untuk input PIN. Hanya kartu yang terdaftar dan PIN yang benar yang dapat membuka kunci pengaman ini. Selain itu, input lain menggunakan Android dengan memasukkan username dan PIN yang ditransfer melalui modul Bluetooth HC05, dan hanya username dan PIN yang benar yang dapat membuka kunci pengaman ini. Input kartu RFID akan menampilkan username di LCD dan input PIN akan ditampilkan dengan karakter bintang. Kunci dari alat ini menggunakan motor servo SG90. Saat kunci terbuka dan pintu tertutup, tombol lock dapat ditekan untuk mengunci kembali. Terdapat juga LED sebagai indikator alat terkunci atau tidak. Selanjutnya, diagram blok. Di sini ada power supply. Berfungsi sebagai supply tegangan baik ke STM32 atau ke komponen yang ada. Di STM32 ini berfungsi sebagai controller dan pemroses data dari komponen input dan output yang digunakan. Lalu ada RFID reader yang berfungsi untuk membaca atau scan data pada kartu RFID. Lalu data tersebut dibandingkan di STM32. Lalu ada keypad berfungsi sebagai input pin yang akan dibandingkan pada STM32. Selanjutnya ada servo, yaitu sebagai bagian pengunci, di mana setelah data diproses pada STM32, maka servo baik akan ke posisi terbuka atau terkunci. Lalu ada LCD berfungsi untuk menampilkan username dari kartu RFID dan juga menampilkan karakter bintang dari pin yang dimasukkan. Lalu ada LED indikator. Ini berfungsi sebagai indikator status kunci apakah terkunci atau terbuka. Dan selanjutnya ada push button berfungsi sebagai input untuk membuka atau mengunci. Lalu ada Bluetooth sebagai protokol komunikasi antara STM32 dan Android, di mana Android ini dapat mengirimkan perintah membuka dan mengunci dan menerima status dari kunci apakah terbuka atau terkunci. Nah, ini merupakan skematik rangkaian yang digunakan pada alat ini. Dan ini merupakan foto rangkaian dari alat yang kami buat. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Android yang digunakan. Oke, selanjutnya kita langsung ke alat saja. Yang pertama di sini ada adaptor yang digunakan sebesar 5 volt. Lalu di sini di atas ada LED berwarna merah. Lalu ada LED berwarna hijau. Lalu di sini ada LCD untuk menampilkan username dan PIN. Lalu selanjutnya ada keypad di sini untuk memasukkan PIN. Di sini ada push button. Lalu di sebelah kiri ada servo. Di sebelah kanan di sini ada RFID untuk men-scan kartu. Lalu selanjutnya ada di sini di belakang ada LED berwarna hijau sebagai indikator apabila pintu terbuka. Di sini ada push button berwarna hijau untuk membuka pintu. Lalu selanjutnya ada indikator LED berwarna merah untuk membuktikan kalau kunci tertutup. Lalu yang terakhir di sini ada push button warna merah untuk menutup pintu. Baik, kita akan mendemonstrasikan alat yang telah kita buat. Berikut merupakan tampilan awal alat ketika ingin bekerja. Alat ini memiliki dua kondisi penggunaan. Yang pertama yaitu kondisi ketika pengguna ingin masuk ke ruangan, dan yang kedua yaitu kondisi ketika pengguna ingin keluar dari ruangan. Baik, pada awal ini kita akan mencoba mendemonstrasikan ketika pengguna akan masuk ke dalam ruangan.
Langkah pertama yaitu kita menempelkan kartu RFID ke RFID reader. Setelah itu terdapat username kita yang telah terdaftar. Lalu masukkan PIN. Terlihat pada keypad terdapat tombol bintang sebagai penghapus PIN yang telah diinput dan tombol pagar sebagai pengganti tombol enter. Dapat dilihat pada bagian kiri alat, kunci terbuka ketika PIN yang diinputkan sesuai dengan kartu yang telah terdaftar. Baik, ketika pengguna telah memasuki ruangan, cukup dengan menekan tombol push button merah untuk mengunci kembali. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendemonstrasikan ketika pengguna akan keluar dari ruangan. Terlihat pada kondisi saat ini, pintu terkunci yang diindikasikan oleh LED merah yang menyala. Ketika pengguna ingin keluar dari ruangan, cukup dengan menekan tombol push button hijau untuk membuka kunci. Lalu ketika pengguna telah keluar dari ruangan, terdapat tombol merah untuk mengunci kembali pintu. Berikut percobaan ketika kartu yang belum terdaftar pada alat ini. Terlihat pada LCD terdapat tulisan bahwa kartu belum terdaftar pada alat ini dan kunci tidak akan pernah terbuka. Selanjutnya merupakan demonstrasi membuka dan mengunci pintu menggunakan Bluetooth melalui Android. Di sini terlihat ada aplikasi yang telah kita buat. Pertama-tama kita harus menyalakan Bluetooth. Setelah Bluetooth menyala, dapat dibuka aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ini. Setelah itu, untuk mengkonekkannya ada tulisan connect to Bluetooth. Tunggu sampai connect. Nah, berikut tampilan jika sudah connect. Diberi waktu 1 menit apabila sudah terkonek ke Bluetooth. Dan tulisan di LCD pada alat juga terlihat bahwa Bluetooth terkoneksi. Untuk membuka kunci, kita pertama-tama harus memasukkan username dan PIN yang telah terdaftar. Kita masukkan. PIN-nya sesuai dengan yang terdaftar dengan RFID pada alat. Setelah itu dapat menekan tombol login. Nah, berhasil login. Di sini dapat untuk lock atau unlock kunci. Saat kunci tertutup, tekan lock tidak bisa, tapi hanya bisa tekan unlock untuk membuka kunci dan tekan lock kembali untuk mengunci. Nah, di sini terdapat tombol logout untuk mengeluarkan username. Sebagai antisipasi, apabila device terus terkoneksi, maka device atau Android ini akan otomatis terputus dari Bluetooth. Karena agar device lain dapat terkoneksi dengan alat ini, ditunggu selama 1 menit, maka HP ini atau Android ini akan otomatis terputus. Nah, bisa dilihat ada tulisan disconnect dan pada alat juga tidak ada tulisan Bluetooth connected. Nah, di sini jadi agar tidak pengguna lupa untuk mendiskonekkan Bluetooth pada HP. Baik, berikutnya percobaan jika mengkonekkan melalui Android melalui Bluetooth, tapi jika username yang dimasukkan salah atau juga dengan PIN yang salah. Kita masukkan username yang salah asal aja PIN-nya 12345. Nah, ada tulisan username dan password salah. Apabila username yang dimasukkan benar atau telah terdaftar, dan jika PIN yang dimasukkan salah, kita coba, akan tetap ada notifikasi username dan password salah.
Jadi kesimpulan dari alat kami yaitu kunci pengaman pintu menggunakan RFID dan PIN serta Android berbasis microcontroller adalah alat yang berfungsi sebagai pengaman pintu dengan tingkat keamanan ekstra yang cukup sulit untuk dibobol karena untuk membukanya menggunakan kartu khusus yang telah terdaftar dan dengan PIN yang berbeda tiap kartu. Tidak hanya menggunakan kartu, dapat juga menggunakan Android dengan username dan PIN yang telah terdaftar. Alat yang kami buat ini memiliki kekurangan, yaitu apabila akan menambahkan atau mendaftarkan anggota baru, maka harus menambahkan pada program, baik pada microcontroller dan juga pada aplikasi Android. Dan alat harus dibuka untuk memprogram ulang. Saran dari kami agar alat kami lebih baik, maka dengan menambahkan modul WiFi pada alat, agar data seperti username, RFID, dan PIN disimpan pada database, agar lebih mudah diakses dari microcontroller dan juga Android. Dan jika ada perubahan atau pendaftar baru, hanya tinggal menambahkan data pada database tanpa perlu memprogram ulang microcontroller dan aplikasi Android. Oke, mungkin dicukupkan. Sekian penampilan video dari kami. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video kami sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.